Oh iya, iya. Opo sopo lah itu Ah, sih. oke. Oke, oke. Kita mulai dari perkenalan. Nama saya Budi Rawan, dipanggil Bobo. Eh, mau apa dong perkenalan ini ya apa ya? Maksudnya aku eh sapa aku ngono ya misalnya ya. Iya. Ya iki sing rada bingung sakjane. Karena eh, manusia kadang-kadang ya kadang masak, kadang motret ya kan, kadang nukang ya kan. Kadang apa ya? Makelar ngono. Kadang ya nggawe mudah kopi ngono kan. Jadi ya apa kira-kira ya apa rek ngono kan terjemahno dhewe ae kira-kira. Bahasanya bebas ya. Bebas mas. Ya jadi kira-kira ngono lah ngono kan. Jadi manusia kadang-kadang mungkin. Cuman saiki saya konsentrasinya memang nang masak ya F&B ya. Nek bahasane arek sing keren-keren ya. Jadi nyoba bereksperimen dengan berbagai jenis masakan. Sing dulu pernah aku pengen tapi aku gak duwe duit gawe tuku iku. Jadi akhirnya saiki coba tak masak dhewe sih ngene kan. Kira-kira padha nggak rasane ngono kan. Jadi seperti itu. Iki sih mas. Apa itu? Lah ditelok teko Instagram sampean kan Heeh. sering sekali majang karya fotografi. Ah ya. Nah, kapan mulai mas? Kapan mulai untuk memotret? Jadi awal mulai ku waktu aku kuliah iku. Nah, aku kuliah nang Stikosa WS. Terus habis itu aku melok UKM jenenge Himarvi 2008. Masuk Himarvi itu. Nah, dari sana itu mulai tertarik sekali, bukan hanya tertarik ya, tapi tertarik sekali. Tertarik banget loh. Menyelamiku karena ternyata bukan hanya sekedar fotografi sing aku belajar speed diafragma terus mari ngono komposisi, tapi di sana kebetulan ekosistemnya itu dipertemukan dengan pewarta foto atau foto jurnalistik kan. Akhirnya di sana banyak hal yang aku temui karena tidak hanya sekedar motret tapi ya termasuk wawancara, terus habis itu ngomong soal apa kon motret iki, jadi ono alasan tersendiri gitu kan, ada pertanggungjawaban di sana, jadi bukan hanya sekedar motret. Dari sanalah itu muncullah apa namanya titel fotografer itu kan. Jadi karena keseringan motret, nah di situ akhirnya aku mungkin di tahun itu sampai 2014-15 ya, nah itu punya titel sebagai fotografer. Itu sih awalnya. Gawe RCW iki mas. Mm-mm. Dan sajane itu fotografi itu apa sih mas? Iki subjektif mas, menurut Oke. sampean. Fotografi itu mata sebenarnya. Mata itu mengenai saying bagaimana cara melihat sesuatu. Nah, mata itu selalu memiliki sudut pandang sendiri, arti sendiri tiap mata ya kan. Jadi bagaimana kita merekam itu terus menjadikan sebuah karya foto, nah dengan sudut pandang kita sendiri itu. Nah, fotografi adalah mata. Saya lihat yang saya ini ya, apa namanya, ngomong jawaban sakarepku ya, di luar definisi ya. Fotografi adalah mata. Jadi bagaimana cara teman-teman melihat sesuatu itu, karena dari hal yang mungkin dilihatnya itu tidak
apa ya, secara visual biasa aja, ternyata ketika dengan mata yang lain, sudut pandang yang lain itu bisa menjadi sesuatu yang berbuah karya visual gitu kan. Itu sih selama aku berjalan iki ya. Fotografi itu Berokokan ya. iya, akhirnya merubah berubah sampean nggak mas teko buku sebelum mengenal fotografi terus buku setelah mengenal fotografi itu merubah karakter nggak sih mas? Aku bilang kalau merubah karakter sih secara dasar ya enggak ya. Tapi ketika kita ngomong soal sudut pandang, mungkin akan lebih luas. Menambah kasana iya. Merubah intelektual iya. Menambah itu ya artinya gitu kan. Tapi karakter sih mungkin itu udah dari bawaan dong. Dari bawaan kita gitu kan, sesuai literasinya di tempat asalmu gitu kan. Sebelum jadi fotografer kon musisi atau sebelum jadi fotografer awakmu itu juru masak gitu kan. Terus ketika nang foto ya sudut pandangnya atau cara melihatnya akan lebih lebar. Kalau karakter enggak sih ya. Tapi Susah, apa sing merubah sing berubah itu mas lah cara ndelok sesuatu akhirnya apa sing berubah meluas itu ya apa itu? Contoh ini kan misalnya sebuah kejadian ya. Contoh ini misalnya ini apa jenenge? Iki rada suwe kok jadi iso dikata kok. Tak rada mikir titik ngene kan. Jadi kok misalnya ini, ono hal-hal kecil yang dulu itu sering kita lewatkan gitu kan. Ada sebuah kisah. Jadi ini sempat kejadian itu kan misalnya kok gini ya. Dan ini sering mungkin ada teman-teman konco-koncoku sing sak leting itu. Iku mesti lek karo aku goncengan iku mesti kadang-kadang aku mandek ngono kan. Ketika aku jadi fotografer gitu kan. Ono kejadian, ono sesuatu, ada visual yang menarik, ada sebuah cerita di sana. Nah, aku mesti berhenti. Ya mbiyen mungkin enggak yo. Jadi yo lewat-lewat aja mungkin kayak wong-wong sing saiki yo pada umumnya kan. Jadi misalnya ono badut iki, orang melihatnya ya hanya sekedar badut itu. Tapi ketika aku menjadi memegang kamera ya kan, badut iki ada cerita. Misalnya kayak ngono iki. Ono badut di jalan ya kan. Wah, iki biasanya aku mandek ngono kan. Terus ngobrol mungkin aku akan meminta izin untuk motret. Nah, teko kono iku akhirnya iya ya, mbiyen iki aku ya tak lewati terus ngono lho. Ono kejadian opo lah. Nah, ketika jadi fotografer iku ono sesuatu sing ada cerita yang bisa dipungut kan. Cerita yang bisa di apa ya istilahnya, di retouch ngono kan. Atau diambil kan, terus kita olah menjadi satu informasi mungkin yang tidak banyak orang tahu. Misalnya ternyata badut iki adalah korban PHK atau korban COVID atau korban pandemi kan. Dulunya dia adalah seorang direktur misalnya, contoh ya kan iso ayo direktur opo lah, keset tahu kan gak ngerti ya. Nah misalnya kayak ngono kan, nah cerita itu yang kita ambil. Nah kita selalu melihat sebuah kejadian itu apa dibalik itu, apa dibalik sosok yang kita lihat sebenarnya. Nah itu yang membuat apa namanya sesuatu itu lebih lebar. Oh ternyata ono cerita ini, ya itu cerita manusia kan, cerita tentang kehidupan kan. Nah itu yang sing aku alami, yang secara signifikan ya, ketika terjun langsung ya. Iku ya yang jelas banyak hal lain lah ya, kok misalnya ngomong kebudayaan, ngomong soal sosial, ngomong soal ekonomi, ngomong soal kesehatan dan sebagainya. Itu yang paling spesifik, mungkin yang paling pertama kali aku rasakan ketika mata ini udah melihat sudut pandang yang lain, sudut pandang seorang fotografer. Itu enggak Selama sampean ngefoto itu mas, akeh objek dan akeh momen gitu mas. Ono enggak momen sing bagi sampean itu paling fundamental mas, dan itu melekat akhirnya
iki ana sesuatu sing harus dikoreksi teko awakku dhewe deh. Ya, jelas setiap fotografer khususnya pewarta ya atau dokumenter ya selalu dipertemukan dengan hal seperti itu. Kemudian sempat tak alami nang satu project itu sebenarnya banyak, ada beberapa cerita, cuman mungkin yang terdekat aja di Surabaya itu ada apa ngaran itu topeng monyet lah, hiburan topeng monyet kan. Waktu itu sama Matanesia aku untuk apa namanya konten majalah di Matanesia. Jadi aku mengambil satu cerita tentang topeng monyet kan. Terus aku jalan niku goleki kan. Dapat info itu nang Jagir iku ono ngono kan. Oke lah, aku kesana. Ya emang gak bisa kita langsung datang langsung morot itu gak bisa. Emang harus benar-benar karena sensitif ya, apalagi dia tinggal di bantaran rel kereta api kan. Jelas ngomong soal ekonomi dan sebagainya pasti teman-teman yang minoritas gitu kan. Nah, datang ke sana, kenalan dengan tak ungkap maksud dan tujuanku. Nah, ternyata aku bertemu sama temon. Temon itu adalah topeng monyet yang dirawat sama pengasuhnya itu. Dan kebetulan temon ini adalah bintang apa ya, bintangnya topeng monyet di beberapa daerah di Jawa Timur. Jadi sampai dikaitno, jadi kayak artis ngono, diduetno karo beberapa pelawak-pelawak dan sebagainya. Jadi ono sampai kepingane. Dan itu hal sing gak menyangka sebenarnya. Ternyata iku ono nang kene omahe ngono kan. Rumahnya tersembunyi di sela-sela gang kecil. Terus dapatlah cerita dari mereka si tuan rumah itu bahwa temon itu, kenapa namanya temon itu kan? Nah itu dia cerita, karena ini pada dasarnya itu temon itu tinemu, artinya menemukan sebuah rezeki bagi mereka ya. Loh kenapa? Sebelumnya mas, posisiku itu benar-benar udah nggak bisa ngapa-ngapain, artinya uang nggak ada dan sebagainya, ya cuman bisa bertahan hidup gitu kan. Ketika bertemu temon, terus ternyata si monyet iki bisa membawaku di kehidupan yang lebih baik gitu, secara ekonomi. Nah itu rada saya cerita lah, intinya itu dia oleh rezeki melimpah teko temon itu. Jadi sampai temon itu apa yang dimakan juragane ya dia dimakan mbek temon. Jadi bener-bener sayang deh. Jadi kayak judulnya waktu itu Cinta Temon Sepanjang Jalan. Itu yang ngasih judul Mas Mamo itu. Jadi dia menangkap ceritaku ini, terus dikasih judul lah itu tadi, Cinta Temon Sepanjang Jalan. Jadi benar-benar dikoyok anak dhewe ngono kan, koyo anak dhewe, terus diramut kayak susu, dikai apa yang dipangan, pokoknya spesial gizi lah ya. Nah, di sisi lain, waktu itu kemasannya portretur ya, jadi aku bikin portret temon itu dengan beberapa keahlian itu kayak sholat, kayak apa ke pasar, numpak becak dan sebagainya. Nah, teko kono iku. Nah, cuma di sisi lain ya kene ono satu pertanyaan ngono kan. Ono satu pertanyaan ya iki semua orang tahu soal eksploitasi itu. Nah, cuman kan balik lagi ngene kan. Itu sudah makanan apa lek jarine Mas Iman itu? Menu utama di publik, tapi ono menu lain, ono gizi lain yang kita ceritakan di situ, bagaimana kesinambungan antara manusia dan makhluk lain kan. Nah seperti itu kan. Akhirnya teko awal sing aku sempat mikir eksploitasi kan. Nah, ternyata enggak juga kan. Enggak juga, karena memang mereka merawat dengan cinta. Mungkin itu yang dibutuhkan temon. Jadi apa yang dia berikan ya, dan itu yang dia dapatkan. Ya itu sempat bertentang
Karena kan literasi ning mbiyen iki kan pokoknya hal-hal sing anu iku eksploitasi lah ya. Sing mengeksploit apa menggunakan satwa atau apa untuk rezeki atau apa. Tapi menurutku ada hal lain juga gitu loh. Soal cinta itu mau. Jadi benang merahnya akhirnya ketemu. Atau kok ngono iku akhirnya oh ya memang iki mau. Iki memang bukan menu utama tapi ternyata ada cerita lain di luar itu tentang cinta itu. Itu salah satunya yang terdekat ya, yang di Surabaya. Ya ono lah beberapa kenangan liputan itu sing ya apa ya, ya sedikit takut ya trauma ya, tapi bencana ya, khususnya bencana, soal bencana itu, dan aku masih ingat juga. Cuman sing pasti yang bisa tak sharing ya soal teman itu mau, karena ternyata ada hal lain gitu, tentang cinta gitu kan. Dan itu sempat ya aku mau yang ngomong itu melihat lebih luas lagi, melihat pandangan yang lebih lebar gitu kan. Jadi kan ngomong ke sisiku lah dong, ngomong akeh malah salah kabeh aku iki. Lah, terus iki Mas. Lah, ngomong soal memasak. Jadi saya iki sampean menekuni dunia memasak itu. Apa sampean menemukan korelasi antara fotografi, memasak, kan ada hal sing cukup jauh berseberangan itu. Tapi sampean melakukannya, apa sampean juga menerapkan sisi-sisi fotografi nang memasak apa ya apa? Secara teknis mungkin enggak ya, tapi mungkin secara rasa ya. Karena dulu di media itu kan kita itu membuat sebuah produk jurnalistik ya kan. Itu bukan buat kita yang membaca. Tapi kenapa orang-orang harus membaca ini? Ya dong. Lah akhirnya itu ya jadi salah satu hal yang membuatku apa wong kudu mangan masakanku sih ngono loh. Nah, aku berupaya untuk menemukan titik-titik yang ada di sini, mungkin bukan ideal ya. Bukan sing masak sing koyok chef di plating dan sebagainya, enggak. Seenggaknya itu adalah iki bisa dikonsumsi oleh pengunjung yang ada di kedai, atau ketika aku dapat pesanan ya itu bisa diterima dengan lidah mereka. Sik dong, iki koyoke apik dong. Foto notit dulu apa? Aku wis ngerasa acting iki apik. Nah. Aku foto tekon. Ya teko kono. Teko iki ketokno. Nah, ngono to. Lho iki nek ketokno. HP-mu ya. Nah, ngono lho. Iku sih dong. Jadi Bolanya gitu, kaget terus peteng banget. masa kono tak foto HP dong. Iya nak sampean gitu deh. Kak maksudnya posisinya pas ini. Oh ya, lanjut mana ya? Iya, lanjut. Apa ini? Aku iki Mas. Rada sanksi. Emang akhirnya ono keputusan apa, ono pertimbangan apa sing dipilih kok memasak? Kan fotografi iso dadi tukang sewa kamera atau tukang cetak, tapi kenapa sampean kok memilih memasak? Perajin. Kurang ajar aja nare. Kak maksudnya gini, memang dipertemukan saja gitu kan, dipertemukan, ada momen yang mempertemukan itu. Jadi pertama adalah emang dari dulu sebenarnya aku pengen banget iso masak ngono kan, sebelum foto bahkan ngono kan. Cuman kan ya wis ngono iku kan, fundamentale ibu itu kan mosok wong lanang masak ngono kan. Kayak arek wedok ae kan. Nah, akhirnya aku gak ada kesempatan itu untuk mencoba bereksperimen kan nang omah kan, karena supaya tidak terjadi hal-hal sing gak enak nang omah, jadi menghindari konflik-konflik itulah.
Dan lagian yo aku sih iso melakukan banyak hal lain kan. Lah sampai dipertemukan momen waktu itu eh, aku nang Jogja 2000 berapa ya 2014 berarti ya. Aku nang Jogja, jadi aku mangan ayam yang gitu nih, ayam geprek mbek ayam kremes ya. Nah, aku mulai teko Surabaya aku seneng, aku ya apa carane dan aku rasanya aku sebelum ayam geprek booming ya, sebelum ayam geprek booming banget ya. Jadi aku nggawa cerita iku ya apa ya carane, karena nang Surabaya aku gak nemu no ayam geprek sih. Waktu itu ayam geprek aku nang Jogja, aku nang kampus-kampus itu digalang-galang mahasiswa, aku sih eling. Nah terus mari ngono nggawa nang kene, terus aku ngomong ibuku ya, Bu, wong iku lek esok masak ayam sih, ayamnya kan enak ini kan. Aku sampai pengen duit berbisnis iku waktu itu. Ya tapi yo lapo sih kono aneh balik mana ngono kan. Akhirnya aku ngejak ya apa carane iki nganu, ternyata gak ono sing gelem iku. Ana beberapa teman sih ngomong kono iku lek dodolan iku engko diganggu banyak orang ngono kan, di kayak gak payu sembarang lah, pokoknya sampai di stereotip koyo ngono kan. Ya akhirnya patah juga ngono kan, maksudnya itu semangatku patah gitu kan. Ya wes akhirnya aku karena waktu itu aku sering main nang warung Bacokro ya waktu itu ya, jadi akhirnya ketemu Mas Jur terus melaku lah bareng, akhirnya dipertemukan di Mas Jur dan warung Bacokro itu. Nah teko kono itu aku mulai ngeblend itu karo hal-hal sing berbau dapur itu, soal bisnisnya ya, soal kreativitas ya, soal makanan dan sebagainya. Sampai akhirnya ketika 2 tahun belakangan ini ternyata ono kondisi memang yang membuat aku itu pengen cobalah gini, nekat kan terus sego bungkus dong. Terus sego bungkus itu covid itu iki wis gak ono kerjaan yo ya apa ya ngene kan, ya coba sego bungkus saya lah ngene kan, mbak arek juga ya atau kono akhirnya aku nekat itu ya apa caranya aku sok masak, padahal gak duwe iki basic untuk iki bumbu iki rasanya apa enggak lah ngene kan. Jadi bener-bener dipandu mbek beberapa literasi sing tak goleki dhewe teko website mbek teko YouTube itu, terus tak eksperimen lah titik-titik ngono kan, ben rasane iso cocok. Nah teko kono akhirnya aku masak sego bungkus tak titipno mbek arek nang timku waktu itu, tak titipno nang warung-warung. Nah teko kono ternyata ono sing membaca iku ngene kan, waktu puasa Ramadan iku ono sing membaca pergerakan nasi bungkus iku, ditelepon untuk pesanan makanan di bulan suci Ramadan buat takjil. Kebetulan tantangannya aku seneng aku. Jadi tiap hari itu menunya berbeda. Nah, iki akhirnya wis belajar masak, ya ono ya dikei duit ya kan. Ya ono batine ya ono modale ngono kan. Lah iku kesempatan aku besar waktu itu. Sing akhirnya aku kendel akhirnya. Tiap hari akhirnya ya pacarane nggak menu berbeda iku. Coba ya gak rugi lah ngono ya. Aku pengen iso masak ngono kan. Nyoba apa lah ngono kan, teko olahan udang, olahan ikan, ayam ya dan sebagainya ya kan. Lah ikut teko kono sampai akhirnya setelah Ramadan selesai, aku melempar ide ke beberapa teman untuk bikin kedai, karena aku iso ngolah rasa teko masakan itu, bikinlah aku kedai rejo. Jadi pertemuanku nang kono mungkin iku ya iki bukan bener jaremu hanya tukang masak, bukan duduk chef ya. Kan ilmu untuk iku sebenarnya pengen tapi enggak lah gitu kan. Aku sih enjoy karena memang cara melihatku tentang masakan itu yang penting bisa dinikmati gitu kan. Itu kan. Nah lagi kan mau kesebut kreativitas itu. Heeh. Nah, ya apa penerapan kreativitas. Nah,
pemeliharaan kedai itu Mas? Nah, ini kedai sebenarnya aku gak bisa, masih belum bisa ngomong banyak ya, karena dari terhitung hari ini itu memang belum genap setahun kan. Bulan depan tuh baru setahun kita jalan. Nah, jadi masih istilahnya anak itu ya umur setahun ini apa sih ngono kan. Jadi ya tetap ngono kan, modal eksperimen kan. Dari hal-hal yang pernah tak jumpai sebenarnya kan. Termasuk sih membentuk aku ya warung Mbak Cokro itu salah satu hal yang menginspirasi membuat apa ya setelah intinya gak ono sing iso menghalangi keinginanmu ngono. Sing penting gas ngono kan. Engko urusan keri lah. Permasalahan itu akeh kok ngono kan. Gak berhenti ketika kon melangkah. Tapi ketika kon wis nang mau melangkah iku wis dibeki masalah ya gak mlaku-mlaku ngono kan. Jadi ya pokoknya gasik baru ngono sisa digoleki keri lah kan. Dan itu sing mungkin tiap hal yang ya sing tak lakukan nih koyo ngono. Akhirnya bentuk koyo ngono. Iku ya, terus mari ngono wis ketemu, jadi ya sakono ngene waktu iku dikek kesempatan nang iku ya, rumahnya salah satu temen ya. Ya kebetulan panggone ya nang perumahan ngono kan. Di dalam perumahan kedai gue ya. Di dalam perumahan terus ya ono pose ngono kan. Nah, semakin banyak ancaman sebenarnya, tapi ya iku balik mana, aku wis gak ngurus soal iku ngono kan. Ya ancaman-ancaman itu berupa pertanyaan ngono, kayak misalnya sapa kok sing teko ngono kan, ngomahe nang panggone nang pojokan terus mlebu perumahan kan. Atau kok ngono iku mikir maneh, nah mungkin teko hal-hal itu sih membuat aku harus membuat apa ngono, pembeda lah ya. Pembeda supaya bisa bercerita tempatku itu. Jadi ketika orang datang ke sini, dia iso cerita nang koncone. Karena eling banget aku mbiyen ketika bareng karo Mas Jun mbiyen, ya apa carane wong iso bercerita dari tempat sing kon bikin. Jadi dia engko enak iso cerita nang koncoe. Nang kono lho, nang jero rumah iki ono kedai ngono kan. Sakjane ngomong teori apa jenenge? Ideal ngono ya gak ideal plus ngono kan. Masa ono bisnis tapi nang jero perumahan ngono kan. Bisnisnya warung kopi pisan ngono kan. Terus perumahannya ya one way, terus ono pos satpame ngono kan. Nah, tapi ya teko kono iku tantangane. Ketika pertanyaan itu muncul ya aku harus bisa menyelesaikan kan. Jadi teko kono aku mulai mengolah dan menata ruang-ruang itu sing ono nang kene dengan saonoe. Intinya gak harus ideal, gak kudu lah ngono kan. Kursi ku kudu tapi gak kudu kursi sing bahan emas misalnya ngono. Meja iku kudu tapi gak kudu bahane iki. Jadi menggunakan apapun tak olah ya nukang dhewe. Mbek bintang waktu itu. Nah, kok ngono mungkin ya. Jadi keterbatasan itu sih. Cuman ya dasarnya itu tadi. Aku harus melangkah di awal kan. Karena aku yakin permasalahan itu gak nang awal kan. Permasalahan itu dimanapun itu dan kita gak pernah tahu. Jadi kene nang awal wis dibagi permasalahan ya gak jalan mungkin. Dan itu yang terjadi nang beberapa teman-teman ya mungkin ya. Konco-koncoku lah ngono kan. Gak sing kabeh lah. Intine ngono. Intine saya iku sih ngono kan. Balik mana ya di sisi lain aku ya rada bersyukur kenal bonek ya. Maksudnya aku bono nekat ngono kan. Jadi pokoknya aku intine nekat sih lah gitu kan. Iku sih mungkin ya tak sih mendorong untuk kreativitas. Untuk ya apa caranya harus tetap
go ahead ngono kan. Tetap do it. Karena ke daerah Jawa kan beberapa kali ku ana pameran tuh kan. Oh iya iya iya. Sampai dengan pertimbangan opo rela opo kedai sampean itu diacak-acak. Nah, sebenarnya yo gak diacak-acak, sebenarnya yo kedai yo aku yo ngacak-ngacak sing ono nang perumahan kan sebenarnya kan yo foto ae. Mosok perumahan yo ono warung sing dileboni wong liya ngono lho kan. Ya sebenarnya yo foto ae, sistemnya foto ae, aku yo ngacak-ngacak nang kene. Ketika aku diacak-acak yo silakan ngono kan. Yang penting kan tahu sama tahu ngono kan. Iku sih lah aku. Soal ya siku lah ngono kan. Karena anu ya, apa jenenge? Soal soal satu hal itu sing aku gak iso lepas adalah mengenai ruang kreativitas itu. Mengenai ruang kreativitas ya aku mbiyen ya teko kampus kan ya. Jadi aku ya paham soal kondisi-kondisi kantong-kantong mahasiswa atau teman-teman yang baru tumbuh itu kan. Jadi ya salah satu sing pengen tak kembangno itu soal ruang-ruang kreativitas itu mau untuk aku bikin kedai ini. Eling aku dong biyen pas pameran itu ya. Aku eling banget awal pameran nang Royal lah, pameran nang apa jenenge? Bahkan pameran sing danahe iku dijupuk karo duwe APBD iku. Ya kan arene kan masih ku bayar ngono lho. Dengan cara apapun bayar, padahal kudune ada kalau gratis kan sajane. Kan itu ruang publik kan. Lah iku kene ketika pameran kudu bayar sik ngono kan. Kudu sangu sik ngono. Wis motret ya kan, wis berkarya ngono kan, tapi kene dibebani mbek hal seperti itu ngono kan. Padahal yo pamerane arek-arek yo jenenge mahasiswa ya wis ngono-ngono ae ngono kan. Gak ono kok sisi komersil dan sebagainya gitu kan. Saya pengen mengaktualisasikan apa ya, keinginan dan hobi dan apa ya, bakat lah ya. Iku terus kudu bayar sih ya wis lah. Aku pengen ya suatu saat duwe galeri dan itu bisa dinikmati mbek banyak orang. Mungkin saya gak iso galeri ya. Sementara ini kedai sih. Tapi ya saono ngono kan. Karena tidak ada keharusan ya aku mau lek jarene Rama Surya ya, Mas Rama Surya waktu sing tahu pameran aku fotografer top banget itu. Aku fotografer era reformasi gitu ya, tahun 90-an lah. Dan aku yo kaget moro-moro beliau ngontak dan suwun gawe Mas Mamu iki direkomendasino nang Rejo dan ternyata cocok ngono kan. Mau pameran dan dia mau singgah nang kedai Rejo itu untuk pameran dan dia excited karo tempatnya lah sangkae dan cocok kan. Nah itu dia ngomong yang harus dalam pameran adalah sebuah karya kan. Tempat kita bisa dimanapun dan sesuai konsepnya kan. Jadi ya itu kalimat DE ngono kan. Maksudnya aku gak pengen dodolan nang kene iki. Tapi seenggaknya aku iso digawe pertimbangan kayak teman-teman yang sedang tumbuh ya nang apa kreativitas ya, nang apa jenenge ngono. Bakat dan kreativitas ya. Kreativitas ya. Jadi pengen pameran ya siku. Yang utama adalah yang wajib adalah karya kan. Jika kon ape pameran di model apa ya iku balik maneh nang kondisimu. Iku sih. Makanya wingi gelem nang kene. Jadi ya wis iku lah ngono kan. Jadi ya aku terinspirasi mbek beberapa banyak hal termasuk warung Mbak Cokro ya. Sing gak pernah lepas itu. Karena aku ya pernah terlibat di situ. Sehingga
ya sih mendasari lah, sih mendasari beberapa hal sing juga yang tak lakukan juga mengenai tempat-tempat atau ruang-ruang untuk itu. Cuman yang ngono keterbatasan itu selalu ada. Masuk nang galeri gede pun ya keterbatasan selalu ada. Apa meneh nang tempat-tempat kayak gini ya. Ya lek cari Mas Rama Surya ya nikmatilah keterbatasan itu. Teko kono hikmahnya gitu kan. Ya wis lah Mas ini kan. Boleh seneng aku gini. Boleh seneng dhewe kan terus kan. Padahal ya panggone ya kaye ngono kan. Kaya yo Iki Mas. Apa Ya ya? apa carane survive nah dunia fotografi? Wah, itu aku sebenarnya gak jawab juga. Maksudnya gini, aku gak jawab juga itu konteksnya apa? Secara ekonomi atau secara fundamental ya? Maksudnya itu secara ancen berkarya nih atau secara ekonomi nih aku gak bisa jawab soalnya. Mungkin soal case Pak. Soal berkarya ya. Jadi kan akhirnya sampean yo berkarya akhirnya yo memenuhi kebutuhan sampean sendiri dengan membuka usaha lain. Nah, ya apa caranya survive dan karya itu terus berkelanjutan. Oke, ya oleh sebenarnya update itu salah satu iki apa ya ngarane ya aku ya gak ngerti dhewe sakjane ya aku ya embu aku ya karena wis kadung kadung termindset soal fotografi ya ketika ono sesuatu sing memang harus aku rekam untuk aku ambil visual itu ya aku lakukan karena aku ndelok iki kayak ngene lho maksudnya kayak ngene ya misalnya wong mungkin ndelok biasa lighting dan sebagainya karena peteng tapi aku iso melihat dengan teknis fotografi sing iki iso aku menyampaikan visual iki dengan apik lah dengan apik ngono maksudnya iku nah like, anjen niku aku melihatnya seperti itu ya mesti tak ambil tak rekam jadi like, salah siji sing membuat aku mana ya iki mungkin teknis ya iki ya. Melihat banyak visual melihat banyak gambar melihat lebih banyak gambar itu lebih kaya gitu kan pikiran kita kaya akan visual-visual sing kerekam nang otak ngono kan ya aku ya motret tapi ya gak profesional juga ngono kan maksudnya motret memang saiki memang motret untuk keinginan sakarep-karepku ngono kan ya 1-2 kali lah aku motret untuk komersial ya saat ini ya. Iki boleh eling cerita koncoku aku mbiyen sempet mbek koncoku ya jenenge ku Irfan Maulana ya pentol ya itu ngene ya kapan ya dhewe iso terlepas teko apa maksudnya lho ya apa caranya kapan ya dhewe iso berkarya memang bener-bener sing sak karepe kene lho berarti lek anjen kudu koyo ngono kan ati harus terlepas teko beban-beban khususnya finansial lah karena fotografi kan ngerti dhewe kan iku lumayan lah ya kan bukan hobi sing murah juga ya kan akhirnya aku ya rada beling waktu itu kayak ngerti hobi larang tapi dileboni ngono kan anjen arek-arek kate arek AWS lah iku arek Imarvi lah kak ngomong AWS ya. Mulai yang proses-proses iku rek ini kan jadi pertanyaannya kayak ngono iku berarti kudu settle sik iki ngene kan terus mari ngono dhewe gak rimo orderan foto dhewe foto pokoknya sak karepe kene ngono kan karena ono satu orang waktu itu sing sempat kita lihat namanya Mas Romi Perbawa fotonya itu sok lepas ngono kan sok enjoy nggak dokumenter ngono kan ayo ketika ditelisik ternyata memang terus tidak ada beban finansial memang gitu kan jadi akhirnya iso seimbang iso motret itu iso bener-bener jernih gitu ya iku sing mbiyen mangkano sing koncoku iku akhirnya nggak usaha iku nggak usaha di luar fotografi ya kan
Kok cita-cita itu ya mungkin ADW hunting nang Indonesia Timur lah bareng-bareng. Tapi duwe duit, insya Allah ya. Pengen banget moret nang kono. Soalnya banyak cerita juga sing tenggelam. Di luar sisi keindahan dan eksotisme nih ya. Pengen rono. Ya iku boleh eling-eling dong. Ben aja lah jancuk ini kan. Ini pertanyaan terakhir sih Mas. Kali menuju maghrib kan iki ya. Ono enggak harapan atau pesan sing ingin sampean sampaikan itu mbok gawe regenerasi fotografi atau gawe ke depannya sampai secara pribadi Mas? Iya. Mungkin sing iso tak sampaikan ngene ya. Ketika kau memilih sesuatu itu, entah itu fotografi, entah apa ya, artinya kau kudu yakin tentang pilihanmu. Karena cuman itu kok akhirnya modalnya untuk memperkuat tembok-tembok godaan-godaan yang lain gitu kan. Meskipun mungkin saiki ono waktu-waktu memang kon gak iso moret atau kon gak iso berkarya nang bidang itu ya. Tapi seenggaknya ketika dipupuk mbek keyakinan itu hal itu masih tetap terjaga seperti lilin kecil lah. Iku sih. Ya kudu yakin lah, lek gak yakin ya apa mau coba ngono maksudku ngono. Lek gak yakin mending coba sing liyane ngono kan. Entah apapun lah itu mbok sebagai akademisi ngono kan kudu yakin anjen. Kudu yakin sih ngono kan. Iku sih mungkin sing bisa tak sharing. Ya wis lah. Ya wis. Nomor yo. Suwun rek. Ya terima kasih.